Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para insan kafi, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka pada pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi kita surah Ali Imran ayat 134, Al-Fakir mengajak, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliaulah satu-satunya idola kita yang kita idam-idamkan, bahkan kita harapkan syafaatnya nanti, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, para pemirsa insan kafi yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kembali pada pembahasan surah Ali Imran ayat 134, di mana pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya secara singkat bahwa kriteria hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang akan mendapatkan pengampunan dosa terhadap apa yang pernah dia lakukan di muka bumi, hamba Allah yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, hamba Allah yang akan mendapatkan kemudahan sepanjang kehidupannya, hamba Allah yang akan mendapatkan reward dari Allah berupa pencabutan terhadap kesulitan yang akan dia hadapi di muka bumi ini. Dialah hamba Allah yang bertakwa dengan kriteria. Yang pertama, dialah orang yang senantiasa proaktif dalam kebaikan, yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, mengontrol emosinya dengan segala yang semaksimal mungkin. Sedangkan yang ketiga, siapakah hamba Allah yang akan mendapatkan kedamaian, ketentraman hidup di dunia dan di akhirat? Adalah wal'afina aninnas. Dialah hamba Allah yang mau memaafkan orang lain. Dialah hamba Allah yang mau memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Maka dari sini, saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 20, Allah menegaskan bahwa semua rangkaian ibadah yang dilakukan oleh manusia ujung-ujungnya menghantarkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, karena dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi agar kau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salat yang kita lakukan ujung-ujungnya menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saum yang kita kerjakan, zakat yang kita keluarkan, haji umroh yang kita jalankan, maka tidak lain tidak bukan endingnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tapi pernahkah kita pikirkan bahwa salat mampu menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa ketika sholat kita jalankan dengan khusyuk? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman kepada yang gaib, lalu dia mau menjalankan sholatnya dengan khusyuan itu, maka bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia mau bersedekah, infak, berzakat, juga mampu menjadikan hamba Allah yang bertakwa. Ketika kita sholat dalam kondisi khusyuk, mungkin kita merasa sulit, berat khusyuknya. Begitu juga dengan zakat. Zakat wajib ada nisabnya, ada batasnya. Kalau belum sampai kepada nisabnya, maka tidak sah zakatnya dan tidak mampu menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Begitu juga dengan puasa. Ali Imran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah dengan tegas mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa saum kita mampu menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan syarat harus mampu menahan emosi, menahan nafsu kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama 29 sampai 30 hari lamanya. Memang berat. Bahkan haji dan umrah pun kita harus jalankan dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan finansial, dan menunggu dengan waktu yang cukup lama. Lantas terpikir dalam benak kita, apakah ada perilaku yang mudah, tidak perlu susah, tidak perlu kita khusyuk, tidak perlu ada batasan nisab,
tidak perlu mengatur 29 sampai 30 hari lamanya, tidak perlu menunggu puluhan tahun, kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ternyata di ayat yang lain Allah mengatakan, wa an ta'fu huwa aqrabu littaqwa. Siapa saja yang mau memaafkan orang lain, maka seketika Allah angkat derajatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka mari teman-teman sekalian, di bulan yang suci ini kita menjadi hambanya yang pemaaf. Maafkan saudara kita, maafkan orang tua kita, maafkan pasangan kita, maafkan keturunan kita, maafkan guru dan siswa kita, maafkan tetangga kita, maafkan orang-orang yang pernah menzolimi kita. Sehingga dengan ketika kita memberikan maaf dari Allah, janji Allah Ali Imran 134, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, mendapatkan kedamaian hidup di dunia, mendapatkan kedamaian hidup di akhirat. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba Allah yang pemaaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.